Jangan lupa like dan komen, subscribe channel tutorial terbuka. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 8. Ini itu materi minggu keempat, yaitu dinamika 2. Di sini capaiannya mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan gaya sentripetal. Di sini soalnya itu esai dan sulit ya. Jadi gaya sentripetal itu udah ada di gerak melingkar beraturan di sebelumnya. Jadi gaya sentripetal itu sama dengan M dikali dengan A sentripetal. Di mana A sentripetalnya ini itu nilainya A sentripetal sama dengan V kuadrat dibagi dengan R. Gitu. Nah, ini bentuk persamaannya, atau bisa juga kita mengganti V-nya ini jadi omega. Gimana caranya? Caranya adalah kita udah tahu bahwa V itu sama dengan omega dikali R. Kayak gini. Jadi ini bisa kita masukkan ke dalam sini ya. Jadinya di sini AS sama dengan V-nya ganti ini, jadinya omega dikali R dipangkatkan 2 dibagi R. Jadi di sini A sentripetal sama dengan omega dipangkatkan 2 jadinya omega pangkat 2, R dipangkatkan 2 jadinya R pangkat 2 dibagi sama R. Ini bisa kita coret, jadinya A sentripetal sama dengan omega kuadrat dikali R. Jadi percepatan sentripetal juga bisa dirumuskan dengan bentuk persamaan ini. Nah, sekarang kita masuk ke soalnya. Di sini soal nomor 8. Sebuah benda bermassa M1 tergantung diam pada ujung tali yang melalui tabung licin seperti pada gambar. Jadi di sini ada M1. Nah, ini tuh diem nih dari soalnya. Tergantung menggunakan tali pada tabung licin kayak gini. Kemudian tali tersebut terhubung juga dengan benda bermassa M2. Jadi ada benda bermassa M2 di ujung lainnya. Bila M2 bergerak melingkar seperti pada gambar, tentukan periode putarnya. Jadi periode putarnya itu, nah di sini periode itu, ini tuh waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu putaran ya. Nah, di sini untuk mengerjakan ini kita harus menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada masing-masing benda ini. Gitu. Nah, di sini coba kita gambarkan dulu gaya apa saja yang bekerja pada M1. Nah, M1 ini pasti dia punya gaya berat ya. Jadi di sini W1. Kemudian karena terhubung dengan tali, maka di sini ada tegangan tali. Kayak gitu. Kemudian untuk M2 juga di sini karena terhubung dengan tali, pasti di sini ada tegangan tali. Kayak gini. Kemudian M2 juga punya massa, maka di sini nanti M2 juga punya gaya berat ya. Jadi W2. Kayak gitu. Nah, kemudian di sini kalau kita perhatikan tegangan talinya ini kan miring ya, membentuk sudut nih. Gara-gara ada sudut ini. Jadi nanti tegangan talinya ini harus kita uraikan terhadap sumbu X dan juga kita uraikan terhadap sumbu Y. Gitu. Tapi masalahnya ini gimana nih sudutnya? Sudutnya ada di sini atau ada di sini? Gitu. Nah, ini jadi pertanyaan nih. Gimana caranya menentukan sudutnya? Nah, jadi kalau kita ngelihat di matdas ya. Jadi kalau kita punya segitiga kayak gini. Segitiga. Nah, di sini sudutnya 30 derajat. Di sini 30. Nah, di sini kan siku-siku. Kalau siku-siku berarti yang ini tuh 90. Nah, sudut di sini berapa? Jawabannya adalah di sini 60. Kenapa? Kita cari angka 30 ditambah suatu angka hasilnya 90. Jadi di sini 60 gitu. Terus misalkan ini saya buat lagi kayak gini. Nah, ternyata ini itu siku-siku nih. Siku-siku yang ini. Nah, kalau siku-siku berarti ini tuh sudutnya berapa yang ini? Jawabannya 30. Kenapa? Karena 60 ditambah 30 hasilnya 90 supaya siku-siku. Kayak gitu. Jadi kita bisa simpulkan dari sini bahwa kalau kita punya sudut kayak gini ya. Kayak gini. Kalau di sini itu theta, maka di sini itu theta juga gitu. Jadi berseberangan kayak gitu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa di sini itu akan jadi tetanya gitu, berseberangan. Karena di sini theta, pasti di sini bukan theta. Nah, pasti di sini theta. Gitu. Karena di sini di samping sudut, maka yang ini itu menjadi T cos theta gitu. Kemudian yang ini sisanya ya berarti T sin theta. Kayak gitu. Nah, ini gaya-gayanya udah selesai. Kemudian di sini kita coba tinjau dulu ya. Tinjau M1.
tinjau M1. Jadi di sini kita buat sigma Fy sama dengan, nah M1 ini kalau kita lihat dari soalnya dia bilang benda M1 ini diam. Jadi M1 ini tuh nggak naik turun gitu. Jadi di sini sigma Fy-nya sama dengan 0. Terus kita lihat gaya apa aja yang bekerja pada M1. Yang ke arah atas itu kita anggap positif. Kemudian yang ke bawah itu kita anggap negatif. Jadi di sini yang ke arah atas itu T, yang ke arah bawah itu W1. Jadi min W1 sama dengan 0. Di sini W1-nya bisa pindah ke kanan, jadinya T sama dengan W1. Jadi di sini T sama dengan W1 itu kan gaya berat ya. Gaya berat itu kan massa dikali gravitasi. Karena ini W1 maka di sini itu M1. Gitu. Nah, ini udah selesai untuk benda 1. Sekarang kita coba tinjau M2 ya. Kita buat di sini tinjau M2. Nah, M2 di sini kita coba tinjau arah sumbu X-nya dulu ya. Jadi di sini sigma Fx sama dengan, nah di sini karena benda M2 ini tuh bergerak melingkar, maka sigma Fx-nya ini sama dengan M dikali dengan A sentripetal. Jadi di sini merupakan percepatan sentripetal. Nah, percepatan sentripetal kita lihat gaya apa nih yang mengarah ke pusat lingkarannya. Jadi pusat lingkarannya itu ini ya. Jadi kalau kita punya lingkaran kayak gini, terus di sini ada benda, kita lihat gaya apa yang ke arah pusat lingkarannya ini. Nah, kalau kita lihat di sini, gaya yang mengarah ke pusat yaitu gaya yang ini. Ya kan? Yang besarnya itu T sin theta. Jadi di sini bisa kita tulis T sin theta. Gitu, sama dengan M dikali dengan percepatan sentripetal. Nah, percepatan sentripetal ini ada dua persamaan. Ada yang ini, ada juga yang ini. Gitu. Kita pakai yang mana nih? Nah, karena tujuan kita itu di sini mencari periode, mencari T, maka di sini kita menggunakan yang ini. Kita pakai yang ini. Kenapa? Karena di sini omega itu bisa juga kita tulis kayak gini, 2pi per T. Nah, ini balik lagi, lihat ke persamaan gerak melingkar beraturan di soal sebelumnya. Gitu. Jadi A sentripetalnya kita pakai omega kuadrat dikali R. Jadi di sini omega kuadrat dikali R. Gitu. Nah, tapi di sini ada masalah lagi nih ternyata. Ternyata di sini tuh ada R. Sedangkan R ini kita nggak tahu jari-jarinya ini berapa nih. Jari-jari itu ya dari pinggir sini sampai pusat sini. Nah, itu jari-jari. Cuman jari-jarinya nggak tahu. Nah, di sini kita cari dulu nih jari-jarinya. Jadi kalau kita punya, misalkan kita punya kayak gini ya. Punya, ini misalkan A. Jadi panjang dari sini ke sini itu A. Nah, terus di sini membentuk sudut. Ini misalkan sudut theta. Maka yang ini, panjang yang ini, itu bisa kita simpulkan bahwa yang ini tuh A sin theta. Karena di depan sudut ya. Kayak gitu. Jadi karena di sini itu theta ya. Yang ini tuh theta nih. Kita lihat yang ini theta. Karena ini theta. Terus di sini panjangnya nggak ada ya. Panjangnya kita misalin panjang talinya ya. Panjang tali misalkan L ya. Panjang tali misalkan L. Jadi panjang talinya ini L. Nah, karena di sini di depan sudut, maka ini itu panjangnya L sin theta. Gitu ya, maksud ya. Jadi kalau kita lihat ya, jadi di sini itu di sini theta. Nah, panjang talinya ini itu L. Maka kalau kita melihat yang ini itu tinggal kita kasih L sin theta gitu karena di depan sudut gitu. Kalau di sampingnya jadi L cos theta. Tapi kita ambil yang ini karena kita pengen melihat si jari-jarinya. Jadi di sini bisa kita tulis M dikali omega pangkat 2 R-nya itu jadi L sin theta. Di sini T sin theta. Gitu. Oke ya, sampai sini paham ya. Ini saya coba hapus dulu untuk memperluas ruang penulisannya. Di sini kita lanjutin, ini itu T sin theta sama dengan di sini M. Omega tadi kan udah ada ya persamaannya. Omega tadi 2pi dibagi T. Jadi di sini 2pi dibagi T, tapi dipangkatkan 2 dikali L sin theta. Kemudian di sini ada yang bisa kita coret nih. Jadi ada sin theta, ini ada sin theta. Jadi bisa kita coret. Jadi sisa T, di sini M, terus 2 dipangkatkan 2 hasilnya 4,
Pi dipangkatkan 2 hasilnya Pi pangkat 2, T dipangkatkan 2 hasilnya T pangkat 2. Di sini dikali L gitu. Nah, tujuan kita kan pengen mencari si T ini ya. T ini periode ya. Ini periode. Beda sama T ini tegangan tali, ini periode. Nah, T ini itu sama dengan yang ini kan. Ya kan? T ini itu sama dengan M1G. Gitu. Jadi tegangan tali yang ada di sini itu sama dengan tegangan tali yang di sini. Kenapa? Karena di sini masih di tali yang sama gitu. Jadi T ini itu bisa saya ubah menjadi M1G sama dengan, oh ya, yang ini M2 ya. Ini M2, ini M2, M2, M2. Karena yang ini tuh bekerja di benda 2 ya. Yang kita tinjau tadi M2. Jadi di sini M2, di sini 4 Pi pangkat 2 dibagi T P pangkat 2 dikali L. Gitu. Nah, ini saya coba tuliskan ulang di sini ya. Jadi di sini M1G sama dengan M2 4 Pi pangkat 2 dibagi TP pangkat 2 dikali L. Kemudian di sini karena tujuan kita mencari TP, maka TP-nya ini bisa kita pindahkan ke sana. Gitu. Jadi di sini TP pangkat 2 sama dengan M1G-nya pindah ke bawah. Jadi di sini M2 4 Pi pangkat 2 dikali L dibagi dengan M1G. Gitu. Sehingga di sini TP itu sama dengan pangkat 2-nya itu pindah ke kanan menjadi akar ya. Di Matdas kayak gitu. Jadi M2 dikali 4 Pi pangkat 2 dikali L dibagi M1G. Kayak gini. Ini sebenarnya udah selesai, tapi bisa kita sederhanakan juga. Di sini tuh 4 ya, akar 4. Akar dari 4 itu kan sama dengan 2. Terus Pi pangkat 2 bisa keluar dari akar, jadinya Pi. Jadi sisa yang ada di dalam akar itu sisa M2 dikali L. Terus yang bawahnya M1 dikali G. Gitu. Jadi ini merupakan jawaban dari periodenya gitu. Nah, di sini saya juga lupa menyebutkan ya tadi di awal. Seharusnya di sini tuh di awal itu emang disebutkan panjang talinya, yaitu dimisalkan sebagai L gitu. Tadi saya lupa menyebutkan ini. Saya baru ingatnya tadi di tengah-tengah tadi ya saat menentukan R-nya. Kayak gitu. Mungkin itu untuk soal nomor 8. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.